Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambaran umum dan prinsip pengawasan bank. Jadi, gambaran umum dasar mengenai bank yaitu bank berperan penting terhadap pemerintah, yaitu meliputi kepentingan, tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial. Bank sentral lembaga independen. Yang dimaksud di sini adalah Bank sentral merupakan lembaga independen yang mana diawasi oleh otoritas pengawasan bank. Otoritas pengawasan bank juga memiliki dua, yaitu secara tidak langsung dan secara langsung. Secara tidak langsung itu melalui laporan yang disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia. Adapun yang secara langsung yaitu mendatangi dan memeriksa bank umum, khusus, dan periodik. Aspek tersebut adalah perlindungan dan kepuasan nasabah. Yang pertama. Yang kedua adalah kondisi pertumbuhan ekonomi yang sehat dan kuat. Yang ketiga adalah meminimalkan resiko krisis perbankan. Prinsip-prinsip pengawasan bank yang efektif menjadi acuan pengawasan bank di negara-negara. Prinsip-prinsip ini pada dasarnya merupakan standar minimum, oleh karena itu dalam beberapa hal perlu dilakukan penambahan ketentuan lain yang disesuaikan dengan kondisi perbankan termasuk pertimbangan resiko dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, prinsip rekondisi bagi pengawasan bank yang efektif. Yang kedua, prinsip perizinan. Yang ketiga, prinsip ketentuan, kehati-hatian, dan persyaratan. Yang keempat, kondisi metode pengawasan perbankan. Yang kelima, prinsip persyaratan informasi. Yang keenam, prinsip kewenangan pengawasan. Yang terakhir, prinsip lintas perbankan. Perkenalkan, nama saya Siti Arah, NIM 191420104. Saya di sini akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian Otoritas Jasa Keuangan atau disebut OJK. Apa itu OJK? Secara simpel, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah sebuah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, wewenang, pengaturan dan pengawasan, pemeriksaan dan juga penyidikan. Hingga tahun 2022 mendatang, OJK dipimpin oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Winboh Santoso. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan serta pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dan sektor jasa non-keuangan yang meliputi perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya. Dengan dibentuknya OJK, diharapkan mampu mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh dan bisa meningkatkan daya saing perekonomian. Adapun visi dan misi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Visinya yaitu menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Adapun misinya, yaitu misinya yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi, tujuan, dan tugas dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Nah, apa itu fungsinya?
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dan apa itu tujuannya? Tujuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang pertama yaitu terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga yaitu mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dan tugas dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini yaitu mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Adapun struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri atas yang pertama, Dewan Komisioner OJK, yang kedua, pelaksanaan kegiatan operasional. Nilai strategis Otoritas Jasa Keuangan adalah yang pertama, integritas. Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Yang kedua, profesionalisme. Profesionalisme ini adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Yang ketiga, sinergi. Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Yang keempat adalah inklusif. Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan kesuksesan masyarakat terhadap industri keuangan. Yang terakhir adalah visioner. Visioner ini adalah memiliki wawasan luas dan mampu melihat ke depan, serta dapat berpikir di luar kebiasaan. Yang selanjutnya, lembaga yang diawasi oleh OJK. Lembaga yang diawasi oleh OJK yang pertama yaitu perbankan. Sistem perbankan adalah layanan keuangan terbesar yang ada di Indonesia. Yang kedua, pasar modal. Pasar modal adalah sarana investasi yang banyak dipilih oleh masyarakat. Yang ketiga, jasa keuangan non-bank. Lembaga keuangan lainnya yang juga diawasi oleh OJK adalah jasa keuangan non-bank. Yang keempat yaitu lembaga keuangan khusus. Yang selanjutnya yaitu bagaimanakah prinsip tata kelola OJK di Indonesia. Nah, selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran atau fairness. Adapun yang selanjutnya yaitu yang dilakukan OJK untuk melindungi konsumen. Nah, tindakan yang dilakukan OJK dalam hal melindungi konsumen yaitu memberikan informasi dan edukasi, meminta lembaga jasa keuangan menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan masyarakat, dan melakukan pelayanan pengaduan konsumen. Selanjutnya yaitu pengertian dari Bank Indonesia. Bank Indonesia sudah sejak tahun 1999 ditetapkan sebagai lembaga negara yang independen dan memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan tugas serta terbebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lain. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Mengingat status tersebut, maka pihak luar atau pihak lain tidak boleh melakukan intervensi dalam bentuk apapun. Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak usaha campur tangan apapun dari pihak lain. Kedudukan dan status Bank Indonesia yang independen sangat diperlukan agar Bank Indonesia dapat melakukan kewenangannya dalam melaksanakan fungsi
dan perannya sebagai otoritas moneter dengan maksimal. Selain itu, Bank Indonesia juga diakui sebagai badan hukum, baik itu badan hukum publik maupun badan hukum perdata yang ditetapkan dengan undang-undang. Produk dari Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berupa aturan-aturan hukum yang mengikat atas dasar pelaksanaan undang-undang yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di pengadilan maupun di luar pengadilan. Bank Indonesia mengemban amanat untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Maka dari itu, Bank Indonesia memiliki beberapa tugas seperti menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain, membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia, melakukan penelitian juga pemantauan, menyimpan uang kas negara, dan memberikan bantuan dana kepada bank-bank di Indonesia yang sedang mengalami krisis. 3 pilar tersebut adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, menjaga stabilitas sistem keuangan.